bentar. Nih, kami di sini mau menggantikan jamnya Bu Eva sebentar. Kami di sini hanya bertemu 1 hari saja di sini. Jadi terakhir kita di sini. Mungkin kalau ada kesempatan atau diberi tugas oleh seorang dosen ataupun guru kami bisa mengambil sekolah ini lagi, ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak? Boleh dari kota ini kenalan dulu dong. Halo, aku Dinda Rizwana, asal Bekasi, prodi Pendidikan Agama Islam. Aku Gina Nurul Hikmah, asal dari Bekasi Utara, prodinya Pendidikan Agama Islam. Nah, perkenalkan, nama saya Arya Wiradharma Saputra. Saya dari kampus Unsika. Saya dari Bekasi. Perkenalkan, nama saya Haura Takia Pamila dari Bekasi, prodinya sama PAI juga. Nih, kenal ini nggak Teta ini? Enggak. Yang paling ujung. Alumni loh, alumni sini. Angkatan berapa? Iya. Bilang hai dulu dong, kakak ini. Kami di sini mau menjelaskan ilmu hadis tentang Akan menyampaikan sedikit yang mengetahui tentang hadis mau dijelaskan. hadis maulud itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu hadis maulud? Nah, untuk lengkapnya boleh.
kapan dan adanya terjadi fitnah. Jadi hadis palsu itu sudah ada pada masa Umar dan Husain ketika dan terjadinya fitnah di umat Islam. Maka bermunculan hadis-hadis palsu. Siapa ahli bid'ah? Ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti segala tradisi Rasulullah pada saat itu. Dia hanya mengagumi ahli bid'ah tauhid, tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat. Masalah keras di sini ada sebab-sebab terjadinya hadis maudhu dan sejarah hadis maudhu. Pertama itu adanya pada masa politik ini umat Islam berkelompok dan ingin memenangkan kepentingan satu sama lain. Nah, banyak tuh orang-orang yang ingin memenangkan kelompok-kelompoknya, makanya mengambil dalil dari Al-Quran atau Sunnah dan kelompok mereka. Padahal itu sangat karena banyak dinasti politik itu karena banyak oknum yang ingin memenangkan kelompoknya, mereka tidak segan-segan membuat hadis palsu. Pada masa itu. Nah, selanjutnya ada sejarah orang-orang Islam karena menyebarkan agama Islam itu tidak ada dan banyak yang tidak menerima, maka orang-orang yang menyebarkan agama Islam itu ada yang membuat hadis palsu untuk mengajak kepada agar mereka itu masuk Islam. Banyak ada aja. Nah, ketiga menodai Isa. Menodai Isa ilmunya sangat banyak pada masa dulu dan masih sekarang ada banyak orang-orang yang berpikir kalau hadis dengan membuat hadis palsu maka Islam itu akan menodai. Selanjutnya menjelang penguasa. Pada masa itu ada orang yang menjelang penguasa untuk menjelang penguasa itu mereka membuat hadis palsu. Tapi Seorang yang ingin menjadi dengan khalifah, membuat hadis menjadi palsu penguasa itu apa ya? Menjadi khalifah presiden gitu, kita kenal sekarang. Katanya hadis maudhu apa? Hadis maudhu apa? Hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis Kenapa? Kenapa bisa disebut palsu? karena ada banyak motivasi seperti politik, motivasi politik, menodai Islam dan Oke. Saya tahu kan maudhu itu artinya apa? Bila Maudhu artinya apa? Palsu. Nih, jadi intinya gini. Maudhu itu artinya diletakkan, ditinggikan atau dibuat-buat. Ya, kita sebagai orang awam, jujur saya pribadi pun masih awam, apalagi kalian, gitu.
kita nggak tahu nih ini hadis benar atau enggak. Karena kita yang tahu itu kadang cuma artinya doang. Kayak misalkan, ya, sholat adalah tiang agama. Kan kita nggak tahu apakah ini benar, palsu, ataupun kalian pernah dengar nggak sih? Saya nih ya di pondokan buat, saya di pondok sering juga dengar ngomong gini. Orang yang berpuasa, sholatnya orang berpuasa adalah ibadah. Coba bayangin. Wah, itu benar-benar viral di pondok. Ini buat tidur, orang puasa aja ibadah. Ada juga kayak gini. Bau mulutnya orang berpuasa adalah seperti bau surga. Coba bayangin dari kalian. Kalian yakin gak sih itu benar atau enggak? Ya kan? Kita kan nggak tahu, ya kan? Nah, pembahasannya kita itu terhenti pada ini tentang hadis palsu yang memang nyatanya ini adalah benar-benar palsu. Ya, nanti akan secara detail kita lanjut lagi materi ini. Kita kenali dulu nih hadis palsu. Secara istilah namanya itu aja palsu, artinya diletakkan, ditinggikan atau dibuat-buat. Berarti direkayasan. Karena apa? Ya, kita sebagai orang awam, ini dah kalian orang baca doa. Nah, ada yang apa baik dah doanya dibawa-bawa semua, padahal nggak ada terjadi apa-apa. Ntar kena hula, sorok lah. Kita malah sebagai orang awam jadi makmum, amin-amin aja. Karena apa itu? Karena apa? Kita nggak tahu apa yang dia ucap, apa yang dia omongkan itu benar atau enggak. Seperti itu. Nah, secara istilah kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah, kejamnya manusia. Kita kagak hidup di zaman Nabi, kagak. Di zaman sahabat enggak, tabiin enggak, tabiin itu enggak. Cuman kita berani apa? Membuat-buat hadis dengan membawa Rasulullah. Ya. Karena apa? Ada yang suatu hadis, barang siapa yang mendustakan dengan namakan, maka neraka lah untuknya. Coba bayangin. Ya, bagaimana nih? Apalagi yang pesantren nih. Tahu-tahu bahasa Arab, jago banget ngomong bahasa Arab. Tiba-tiba udah tahu cuma nanya omongan doang. Terus kalian mau buat-buat tiba-tiba hadis. Ini kan kalau misalkan nanti ngomong ke bocah, maktabun fil bait gitu kan. Dalam suatu hadis maktabun fil bait gitu kan buat-buat ya. Kalian mau apa anak SD? Dia jawabnya apa? Iya benar. Karena dia awam, dia nggak tahu gitu. Nah, dan zaman sekarang pun kalian bisa kebuka lah, ataupun kalian bisa lihat lah, apalagi sekarang di dunia politik ya. Nah, ini banyak banget yang para ngedeking para kiai-kiai, para apa? Ulama-ulama ataupun orang-orang yang beriman itu mengambil apa? Ataupun meminta ngebuat hadis supaya apa? Apa yang dia ucapkan adalah sesuatu yang benar. Apalagi yang sekarang nih, motivasi politik sekarang ini. Apalagi lagi pengen sekali pilpres. Ya, ada juga orang ya. Sekarang kan pemilihan. Nomor 1 itu ada hadisnya tiba-tiba. Nomor 2 ada, nomor 3 ada. Kita mau pilih Ganjar. Wah, Ganjar itu benar. Karena apa? Dalam suatu hadis Ganjar itu seperti ini. Kita sebagai orang yang nggak tahu apa pasti jawabnya apa? Iya aja udah. Ya. Nah, makanya hati nih. Terus yang kedua ada pendekatan kepada Allah. Tuh. Hati-hati. Harus menodai Islam. Sering kan kalian lihat orang yang membuat hadis berunjuk malah menodai Islam. Gimana? Membuat-buat dengan rekayasa. Dan selanjutnya ada yang menjilat penguasa. Karena yang kalian lihat sekarang nih, di negeri dah ataupun di luar sana, ataupun orang-orang yang berkuasa, dia itu memang punya kuasa, dia memang kaya, cuman dia paham ilmu agama. Kita yang paham ilmu agama, mungkin dari kalian ya, saya dari mondok, kalian pengen bongbongin penguasa itu bisa gampang banget, karena dia nggak ngerti ilmu agama. Kalian ini aja bilang ke dia, boleh kok berbagi. Ntar barang siapa yang bersedekah 10 juta kepada orang yang membutuhkan, pasti apa? Allah akan menggantinya lebih berkali-kali lipat. Akhirnya apa? 10 juta udah kasih ke apa? Orang yang membuat hadis ini. Malah ntar ujung-ujungnya malah nggak dibalikin. Kan bisa kayak gitu ya. Nah, ini nih banyak banget penjilat kayak menjilat penguasa, apalagi nih mencari rezeki. Gampang banget. Ya.
selanjutnya mencari popularitas. Nah ini nih yang sering terjadi. Hati-hati. Karena apa? Semakin karena kita banyak berucap, banyak kita ngobrol, ataupun banyak kita mengeluarkan suatu hadis ataupun ayat Al-Quran, hati-hati. Karena itu kita kadang sebagai contoh. Balik lagi kepada kalian itu adalah contoh buat adik-adik kalian. Apalagi yang pondok, kalian adalah contoh bagi masyarakat di sekitar kalian. Makanya hati-hati bagi kalian, ya. Karena orang yang semakin tinggi ilmunya, maka sedikit berbicara. Beda sama orang yang banyak ilmu, yang nggak ada ilmunya, maka dia ngomong asal ngomong aja. Padahal lantas kita nggak akan tahu ada orang yang dibalik kita yang mengikutinya. Ada sebenarnya gimana? Masa ini kan mau liburan, tiap liburan. Kata dari dirinya sendiri. Jadi si pemalsu hadis ini membuat kata-kata lalu membuat sanad yang bersambung kepada Nabi. Ya, jadi si pemalsu ini tuh bikin kata-kata sendiri, habis itu membuat sanad tuh kayak silsilah. Jadi tahu silsilah enggak? Nabi itu betul apa ke atasnya Nabi itu sampai nabinya itu silsilah. Itu sama kayak sanad itu. Jadi dia itu mencantumkan namanya, lalu menambahkan para perawi-perawi lain hingga disambungkan kepada Nabi gitu. Lalu yang kedua ini pemalsu mengambil perkataan para ulama sendiri gitu. Tanpa ada nama perawinya, dia langsung membuat sanadnya Nabi sendiri, langsung tertuju langsung tertuju kepada Nabi gitu. Lalu selanjutnya ada hukum menyebarkan ilmu hadis palsu. Hukumnya itu adalah haram. Para ulama di sini bersepakat bahwa menyebarkan hadis palsu itu hukumnya haram. Namun di sini ada pengecualian nih, pengecualian apabila penyampaiannya itu dalam rangka menjelaskan kepalsuan. Misalnya kalian menyebarkan hadis palsu, ceramah nih, misalnya ceramah di majelis ibu-ibu lah atau ceramah ketika sholat Jumat gitu kan, kalian bacain tentang hadis palsu. Tapi setelah membacakan hadis itu kalian bilang hadis ini adalah hadis palsu. Jadi jangan dikatakan oleh kalian bahwasanya hadis ini hadis yang benar,
hadis hasan itu nggak boleh, karena itu memang aslinya dia hukumnya haram, karena akan berdampak buruk kepada Nabi langsung. Kan hadis itu adalah apa? Ada yang tahu hadis itu apa? Hadis itu kan perkataan tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi kan. Nah, hadis itu datangnya dari Nabi sendiri gitu. Lalu di sini ada cara mendeteksi hadis palsu. Nah, gimana nih kalau misalnya kita nanti baca-baca buku misalnya pelajaran atau apa gitu kan, kalian agak awam gitu kan kalau baca-baca itu kayak wah ini hadisnya bagus nih gitu kan, ada yang seperti itu nggak? Terus dibaca, terus dihafalin, tapi kita tuh nggak tahu kadang itu tuh hadis sahih, hadis hasan, apa hadis palsu gitu, apa doi, apa gimana gitu kan? Kalian bingung nih. Nah di sini ada cara mendeteksi hadisnya itu seperti apa. Pertama, kalian bisa cari-cari di bukunya, pasti ada yang di buku tertulis kayak pengakuan pemalsu hadis. Jadi ada yang di dalam buku tersebut si pemalsu hadis itu mengaku bahwasannya hadis ini adalah hadis palsu. Kayak gitu. Jadi si pemalsu hadis tersebut mengakui bahwasannya hadis tersebut palsu. Lalu yang di sini semi pengakuan pemalsuan hadis. Ya misalnya ada yang sejarah-sejarah hadis yang dibilangnya saya mendapatkan hadis tersebut ya misalnya dijelasin dari guru siapa gitu kan, pasti ada sanadnya, ada silsilahnya, dia dapatnya dari siapa, misalnya dari Umar atau dari Utsman gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini dia ditanya ini kamu beneran dapat hadis tersebut dari Utsman langsung gitu kan, sedangkan kan dia hadirnya itu ketika Utsman bin Affan ini sudah meninggal, otomatis dia dapat hadis tersebut dari mana? Paham nggak? Kan orang ini misalnya menyampaikan hadis palsu nih, terus ditanya kamu dapat hadis ini dari mana? Dari guru siapa? Maksudnya dapat dari sanad siapa? Dari Utsman bin Affan misalnya, atau enggak Ali bin Abi Thalib gitu. Terus ketika ditanya tersebut ditanya ketika kamu lahirnya pada saat apa, pada tahun apa, pada tanggal berapa, hijriah berapa gitu kan. Tapi dia lahir setelah Umar bin Affan meninggal, atau enggak Ali bin Abi Thalib setelah wafat gitu. Lalu dari mana dia dapat hadis tersebutnya? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal dong. Berarti dia membuat hadis tersebut, membuat hadis palsu. Nah, sini subjektivitas perawi ada yang mana dia ini membuat hadis palsu, tapi dengan cara hanya untuk memperbaiki tentang keluarganya lah, intinya keluarga si perawi ini memperbaiki tekanan keluarganya, itu tidak boleh. Lalu di sini ada keganjilan dalam materinya. Keganjilan dalam materinya tuh kayak misal contohnya ada yang memberitahu bahwasannya ketika kalian sholat duha 4 rakaat kalian akan mendapatkan pahala setara dengan 70 nabi. Itu nggak seimbang kan? Masa perbuatan amal baik yang ringan bisa mendapatkan imbalan pahala yang sebesar itu? Itu kan tidak masuk akal kan? Bahkan ada yang menggunakan bahkan kan jika ingin mendapatkan pahala lebih, kita mungkin bisa kayak misalnya berzikir 1000 kali atau bangun tahajud setiap saat gitu kan, konsisten gitu. Misalnya tepat waktu selalu dikerjakan. Kan yang namanya kita beribadah itu kan pasti ada bolong-bolongnya, bahkan 5 waktu pun ada yang disepelekan. Jadi mana mungkin sholat duha yang hanya dikerjakan 4 rakaat dapat mendapatkan pahala setara dengan 70 para nabi. Itu kan nggak mungkin. Lalu di sini perawinya pendusta. Jadi perawinya ini di ucapannya yang tidak bisa dipercaya. Jadi udah ketahuan ya, ini udah gampang ya, perawinya pendusta. Lalu di sini ada beberapa kitab hadis palsu. Nah, di sini mulai dikumpulkannya hadis-hadis palsu di sini. Ada yang sebenarnya ada banyak, ada 5 kitab hadis, ada banyak, cuman di sini kakak cuma ngasih tahu 2 doang ya. Sini ada al-maudu'at sama al-lali al-masbu'ati al-hadis. Nah, di sini ada kitabnya pasti. Kitab al-hadis pasti ada. Kalau kalian cari entah di Google itu pasti ada. Kalau cari di hadis, tapi mungkin perpustakaan Jepang ya, jangan ada
Hah? Hadis nabi udah. Ini kalau aku bilang clap, tepuk tangan. Kalau belum meja. Kalau aku suruh pen, rebutan pulpen ya. Anda. Pen. Coba ya. Udah belum? Clap. Boom. Gusti serius. Boom. Ayo ulang. Clap. Boom. Clap. Pen. Katanya hadis menjadi wajar, benar atau tidak? Menjadi wajar itu bukan hadis. Nih, menjadi wajar itu adalah nggak boleh gitu. Menjadi wajar itu adalah mahfuzan, dalam arti mahfuzan itu adalah kata mutiara. Itu tuh kata-kata penyemangat kayak manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh jika ada pelarian. Jadi tuh kata-kata penyemangat aja biar kalian belajar gitu. Kan kalian misalnya pengen biar nanti jadi polisi, baik kalau kayak gitu kan harus semangat nih, kata-kata mutiaranya tuh manjada wajada. Yang memberikan ilmu maka dimakna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hadis itu benar atau tidak? Nah, jawabannya itu pertama gini, kita tahu itu hadis benar atau enggaknya, kita lihat dari awalnya dulu, perawinya siapa. Kalian sering dengar kan ketika hadis itu ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kita mengenal hadis seperti itu doang, ini benar kan enggak nih? Maka itu dari kita itu hanya tahu isinya doang, kita nggak tahu perawinya ataupun sanadnya, gimana turunannya. Seperti itu. Maka dari itu ya sama-sama kita masih belajar ya. Mungkin itu bukan termasuk dalam hadis, cuma hadisnya bukan hadis sahih. Ya, yang benar-benar itu adalah suatu hadis. Ya mungkin dari keriwayatan lah. Ya, karena nggak mungkin dong, masa seorang ini tiba-tiba yang menyembunyikan ilmu tiba-tiba sama Allah. Dalam konteks apa dulu nih? Lagi ujian. Misalkan, masa iya bagi-bagi, ya kan? Ya, boleh gitu kan? Ya cuman dalam hal apa dulu gitu. Kalau lagi belajar dia pelit, nah itu tuh yang nggak dibolehin. Kalau lagi ujian, baru. Nah jadi kita ambil tengah-tengahnya aja. Boleh dipakai, boleh. Oke, terakhir kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dalam keluangan waktunya. Ya, mohon maaf bila banyak ada kata-kata yang salah, baik dari kita perkataan ataupun